ramai musim pelatihan teman-teman guru semua bulan-bulan ini. Perkenalkan, nama saya Obert Rosianto dari PT Microsoft Indonesia. Saat ini saya adalah Education Industry Manager. Jadi tugas saya memang untuk bertanggung jawab pada keseluruhan bisnis Microsoft di segmen Dikdasmen dan juga mengurusi program pengembangan kapasitas guru untuk Indonesia. Saya pagi ini ingin sedikit mungkin berbagi, lebih tepatnya, kenapa pelatihan seperti ini saya anggap sangat penting. Bukan masalah karena teknologi Microsoft-nya, iya betul. Tapi terlepas dari perkara teknologinya, yang perlu kita pikirkan bersama adalah ini. Slide saya sudah terlihat? Slide. Mohon mic Pak Obet dinyalakan. Ya, ini sudah terlihat ya layar saya? Sudah. Nah, kenapa pelatihan ini penting? Karena kita bicara untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi kalau di Microsoft yang masih sangat-sangat, itu dibilangnya preparing the class of 2030. Artinya apa? Jadi ini studi yang dilakukan Microsoft pada tahun 2008, di mana ketika ada seorang anak masuk sekolah, kalau di Amerika itu dibilangnya K-12, jadi dari kindergarten, dari TK sampai kelas 12. Nah, jadi ketika dia masuk kelas 1 di tahun 2008, dia akan lulus pada tahun 2030. Jadi 12 tahun. Mirip dengan kita kalau masuk kelas 1 SD sampai nanti lulus kelas 12 tahun. Asumsinya lurus semua dan lancar semua. Apa yang akan terjadi di tahun 2030 dan apa yang perlu dipersiapkan. Jadi siswa itu kedepannya akan menjadi pembelajaran itu harus terpusat pada siswa, student centric, dengan fokusnya pada kemampuan sosial, pembelajaran yang personalized atau terpersonalisasi dan didukung oleh teknologi. Ini gambaran masa depannya. Kenapa? Karena kita bicara mengenai mempersiapkan siswa ini untuk masuk dunia kerja dan hidup secara mandiri. Dari survei yang dilakukan, baru 42% employer atau pemberi kerja percaya kalau lulusan sekolah itu punya keterampilan dunia kerja. Jadi masih ada 58% pemberi kerja yang belum percaya kalau sekolah itu sudah menyiapkan siswa atau lulusannya untuk bisa langsung masuk ke dunia kerja. Nah, itu satu gap yang lumayan besar. 58% itu tidak kecil, karena lebih dari separuhnya. Lalu fokus berikutnya adalah di soft skills, bukan masalah hard skills lagi. Kenapa? Hard skills itu akan bisa dipelajari terus-menerus dan akan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti sekarang ini. 20 tahun lalu ketika saya mulai jadi guru, saya memang sudah mulai menggunakan teknologi. Kebetulan saya kuliahnya memang di IT. Jadi ketika saya mengajar pun, saya mencoba mengintegrasikan beberapa teknologi pada masa itu, 20 tahun lalu. Saat ini saya bisa menyapa Bapak dan Ibu semua di Majalengka dari rumah saya di Jakarta. Itu sama sekali tidak terbayang saya bisa bertemu dengan 200 orang sekaligus tanpa saya harus meninggalkan rumah. Biasanya saya masih harus keliling berbagai daerah di Indonesia. Nah, berarti yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan soft skills anak-anak ini supaya ketika ada teknologi masuk di masa itu,
mereka punya keterampilan untuk menanggapinya, mengolahnya, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan yang tidak kalah penting adalah kita bicara mengenai personalized learning, di mana pembelajaran ini sekarang jadi sangat personalized. Mungkin saya ambil contoh ini yang sangat relevan saya lihat ketika awal pandemi, program dari pemerintah salah satunya yang cukup digencarkan adalah bicara mengenai prakerja. Artinya kan bicara bagaimana pembelajar itu mengambil rute atau pathway pembelajaran yang sesuai dengan minat dia, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kemampuan. Artinya personalized learning yang dia susun sendiri. Apa sih yang dia rasa mau pelajari, mau bisa. Bukan yang harus dijejalkan ke anak-anak semua. Nah, ini akan menjadi masa depannya. Saat ini sudah mulai ada pembelajaran mandiri seperti itu, tapi belum dengan ritme yang diharapkan. Nah, yang tidak kalah penting juga nantinya adalah peran guru sendiri akan berkembang jauh lebih luas. Bukan hanya sebagai pengajar, mungkin ke depannya guru tidak perlu mengajar konten sepenuhnya jadi tanggung jawab guru, tapi bagaimana bisa menjadi mentor atau fasilitator yang mengarahkan siswa terhadap konteks moral, konteks mana yang sesuai dengan zaman, karena teknologinya akan berubah sekali. Dan dengan perkembangan zaman sekarang, kita tidak tahu apa jadinya, jangankan di tahun 2030, di tahun 2023 atau 2024 saja, kami tidak tahu akan seperti apa. Perkembangan teknologi sangat luar biasa cepatnya sekarang ini. Nah, di sisi yang sama juga, teknologi bisa memberikan banyak opportunity atau kesempatan baru bagi teman-teman di dunia pendidikan. Karena bisa mengembalikan waktu yang sangat berharga, yang biasanya banyak kita habiskan untuk kebutuhan administrasi. Saya ingat ketika jadi guru itu, administrasinya luar biasa, dan kalau dengar-dengar cerita sekarang, itu tidak banyak berubah dan mungkin ada bertambah lagi. Nah, dengan teknologi kita bisa mengotomatisasi banyak hal, seperti ujian bisa dilakukan secara otomatis, siswa langsung mengerjakan di layar mereka, dan langsung dinilai, guru dapat jawaban, sehingga bisa menghemat waktu mengoreksi tugas. Kedua, untuk mendapatkan insight atau analisis. Dulu juga kalau jadi guru, yang cukup menyita waktu adalah analisis hasil pembelajaran. Seberapa efektifnya kita mengajar, dan hasil belajar itu seberapa merefleksikan hasil pekerjaan kita. Nah, ini semua bisa dilakukan oleh teknologi, dan juga nanti siswa bisa mendalami hal-hal yang menjadi minatnya mereka, dan mereka bisa mengeksplorasi banyak hal lebih jauh, sehingga pembelajaran pun bisa terjadi tidak hanya di dalam ruang kelas, bisa di luar ruang kelas, di luar waktu yang ditentukan, anak-anak bisa belajar sendiri. Nah, ini menciptakan banyak kesempatan baru di mana pembelajaran itu harusnya menjadi lebih bermakna dan lebih menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak. Ini peran teknologi. Nah, Office 365 merupakan salah satu teknologi yang menjadi dasar dari semua ini, agar tujuan akhirnya bisa kita capai, yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, lebih modern, sesuai zaman, dan mempersiapkan anak-anak kita agar siap menghadapi zaman yang jujur saja tidak ada yang bisa tahu akan jadi seperti apa sih. Saya pun di dunia teknologi, karena pandemi ini, dalam 12 bulan terakhir, perkembangan teknologi itu terakselerasi luar biasa sekali, Bapak dan Ibu. CEO kami sendiri menyatakan
transformasi digital yang terjadi di seluruh dunia dalam 2 bulan pertama pandemi itu kurang lebih setara dengan kalau di masa sebelum pandemi atau di masa tanpa pandemi itu baru akan terjadi selama 2 tahun. Artinya kemajuan dan adopsi transformasi digital ini jadi sangat luar biasa cepat. Nah, maka dari itu kita juga perlu menyiapkan dunia pendidikan anak-anak agar punya keterampilan skill yang mampu adaptasi dengan kecepatan dunia berkembang. Ini saya berterima kasih sekali teman di Majalengka mau meluangkan waktu untuk belajar dan mau untuk mengeksplorasi. Saya tidak bilang teman-teman pasti akan jadi